Selamat datang kembali di channel Pustaka Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri belajar HTML dasar. Di video kali ini kita akan membahas form pada HTML. Form digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna seperti teks, angka, email, atau file yang bisa dikirim ke server untuk diproses. Form dibuat menggunakan tag form, kemudian ada pasangannya yaitu form penutup seperti ini. Ini adalah contoh struktur dasar form. Di sini ada tag form pembuka, kemudian nanti di paling bawah ada penutup dari tag formnya. Atribut penting pada form, yang pertama ini ada action. Action ini digunakan untuk menentukan URL tujuan pengiriman data. Kemudian ada method. Method ini adalah bagaimana data akan dikirim ke server gitu ya. Metode ini ada dua, ada get, ada post. Kalau yang get, ini nanti data yang dikirim itu kelihatan di URL. Kalau menggunakan post, tidak terlihat di URL atau lebih aman gitu ya. Jadi data yang disubmit lewat form, itu nanti tidak kelihatan di URL. Itu kalau menggunakan metode post. Oke, berikutnya ada type. Ini digunakan ketika membutuhkan upload file gitu ya. Ini adalah contoh form dengan atribut yang di sini ya. Jadi di sini ada action. Actionnya nanti diarahkan ke file submit.php misalkan untuk memproses inputan datanya gitu ya. Kemudian di sini metodenya post, kemudian type ini nanti punya value yang namanya multipart / form-data. Misalkan teman-teman pernah buat akun Gmail gitu ya. Nah, di situ kan ada inputan nama, terus dan lain sebagainya. Nah, itu dibuatnya menggunakan form gitu ya. Atau misalkan saat registrasi di Facebook, di situ kan diminta untuk pengisian first name, surname, terus tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini semua menggunakan form gitu ya. Meskipun di dalamnya itu nanti ada kombinasi antara CSS, mungkin ada JavaScript-nya gitu ya. Cuman di seri kali ini kita akan fokus membuat form cuman dengan HTML gitu ya. Jadi form sederhana. Elemen-elemen pada form gitu ya. Nah, yang pertama ini ada label, kemudian ada input, kemudian ada text area, ada select gitu ya, kemudian ada button. Di video kali ini kita akan bahas pada label dan input. Untuk sisanya kita akan bahas di video berikutnya, jadi biar video kali ini tidak terlalu panjang gitu ya. Oke, kita bahas dulu di bagian label. Label digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah pengguna dalam memahami tujuan dari setiap elemen formnya. Jadi label ini untuk menandai atau memberi informasi pada inputannya gitu ya. Apakah ini nama atau email atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Atribut pada label. Label mempunyai atribut yang namanya for gitu ya. Dan harus memiliki nilai yang sama dengan atribut ID pada elemen input yang terkait. Ini memberikan asosiasi langsung antara label dan input. Oke, nanti kita akan praktekkan. Berikutnya di sini ada elemen input. Input adalah elemen form yang digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Elemen ini sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis input. Atribut penting pada tag input ya. Yang pertama ada tipe. Ini digunakan untuk menentukan jenis inputnya. Apakah dia text, number, atau yang lain. Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya tentang tipe atau jenis-jenis inputnya. Yang berikutnya ada atribut name. Ini digunakan untuk memberikan nama atau identifikasi pada elemen input. Kemudian ada atribut value, ini digunakan untuk memberikan nilai default. Ada placeholder, ini digunakan memberikan informasi singkat tentang jenis data yang harus dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada required, ini digunakan untuk validasi inputan, tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian atribut read only, ini digunakan untuk membuat kolom input hanya bisa dibaca.
Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula, masih bingung ya ini fungsinya untuk apa, nanti penggunaannya gimana, dan cara pakainya gimana. Tenang aja teman-teman, nanti kita akan praktek bareng-bareng. Oke, ini jenis-jenis input. Jenis input yang pertama itu ada teks. Ini untuk input teks gitu ya. Kemudian ada email. Email ini untuk memvalidasi inputan harus berupa email gitu ya, format email. Jadi kalau email itu kan biasanya ada simbol @-nya ya. Nah, kalau tidak ada itunya, nanti inputannya ini tidak bisa dilanjut gitu ya. Berikutnya ada password untuk input tersembunyi ya. Kemudian ada number untuk input angka, ada date untuk input tanggal, ada file untuk upload file, ada radio untuk memberikan opsi pada beberapa pilihan. Biar lebih jelas dan teman-teman tidak bingung, sekarang silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kita akan praktek bareng-bareng. Seperti biasa kita akan membuat file baru lagi di sini, new file. Kemudian di sini pertemuan underscore 10.html. Kalau sudah, sekarang kita buat struktur HTML-nya seperti ini. Selanjutnya kita tutup sidebar yang di sebelah kiri, kemudian ini di tab satu kali gitu ya. Nah, di bagian title kita ganti form bagian 1 gitu ya, karena nanti ada video berikutnya untuk lanjutan dari form ini. Oke, berikutnya di dalam tag body ini kita buat tag form gitu ya. Kita buat tag form, kemudian di bawahnya kita tutup dengan /form. Tag form ini punya atribut. Tadi yang pertama adalah action gitu ya. Actionnya ini kalau ada kita bisa isi, kalau tidak ada kita kosongin dulu seperti ini. Kemudian metodenya gitu ya, metode sama dengan push, misalkan seperti ini. Kemudian kalau di form yang kita buat nanti ada upload filenya, kita bisa tambahkan yang namanya enctype. Kita isi dengan multipart ini ya, multipart /form -data. Kalau sudah, sekarang kita save. Kita buka file latihan kita ya, pertemuan 10 yang ini. Nah, kalau kita lihat di browser, di sini tidak tampil apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena di sini baru kita buat formnya gitu ya, belum memasukkan elemen-elemen pada formnya. Sekarang kita buat elemen-elemen pada formnya ya. Tadi ada label, terus ada juga input gitu ya. Nah, di sini kita buat tag input type gitu ya. Input type sama dengan, untuk tab atau jenis input ini banyak sekali ya. Tadi ada teks, kemudian ada email, ada number gitu ya. Nah, di sini kita coba dulu mulai dari teks seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa save. Kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan di browser kita sudah ada inputan seperti ini. Kita bisa isi seperti ini ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Kemudian di sini ada atribut lagi yang namanya name. Misalkan name-nya adalah nama gitu ya. Jadi name ini nanti kaitannya dengan saat kita berinteraksi dengan database, kita membutuhkan name ini. Untuk sementara ini nggak apa-apa kita tampakkan seperti ini ya. Kemudian ada lagi placeholder gitu ya. Placeholder sama dengan di sini misalkan apa yang kita mau tampilkan di inputannya gitu ya. Misalkan masukkan nama gitu ya. Nah, sekarang kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang di inputan kita ini ada teks atau penanda kalau inputan ini itu untuk nama gitu ya.
Oke, berikutnya di sini kita bisa tambahkan atribut lagi yang namanya adalah value gitu ya. Value ini digunakan untuk memberikan inputan default pada input ini gitu ya. Misalkan value defaultnya adalah pustaka coding gitu ya. Sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, otomatis di inputannya ini akan diisi defaultnya adalah pustaka coding seperti ini. Kalau value-nya dihapus seperti ini ya, maka inputannya di sini kosong, yang tampil adalah placeholder. Berikutnya di sini kita bisa menambahkan atribut lagi yang namanya adalah required gitu ya. Required ini artinya untuk inputan yang ini tidak boleh kosong gitu ya. Atau biar lebih kelihatan fungsi dari required ini, kita bisa tambahkan button di sini ya. Kita tulis button, kemudian tab-nya sama dengan submit gitu ya. Di sini kita kasih nama tombolnya misalkan kirim data seperti ini. Jangan lupa untuk button ini punya pasangan yaitu penutup buttonnya atau slash button seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini ada sebuah tombol yang namanya adalah kirim data. Semisal inputan ini kosong, kemudian kita klik kirim data, nah nanti ada pesan atau pop-up, please fill out this field gitu ya. Artinya ini inputannya tidak boleh kosong. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Tadi ada juga yang namanya read only gitu ya. Jadi di satu inputan itu kita bisa pilih mau required atau read only gitu ya. Jangan dua-duanya dipakai gitu ya. Nah, kalau read only ini fungsinya inputan ini tidak bisa diapa-apakan gitu ya, cuman bisa dilihat aja. Oke, jadi kalau sekarang kita tulis apapun di sini itu tidak bisa gitu ya, karena kita tambahkan atribut yang namanya read only. Itu adalah perbedaan read only sama required. Kalau required, inputannya ini harus diisi. Kalau read only, inputannya ini tidak bisa diisi apapun gitu ya. Artinya untuk atribut pada elemen input itu tidak semuanya dipakai gitu ya, tergantung dengan kebutuhan. Yang jelas kita harus mengisi tab-nya itu apa, kemudian name-nya ini apa gitu ya. Kalau yang di sini ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Tadi kita bahas juga masalah label. Label ini digunakan untuk memberi informasi kalau inputan ini untuk apa gitu ya. Teman-teman bisa tulis di sini label seperti ini. Label ini punya atribut yang namanya for. Misalkan nama seperti ini ya. Kemudian label ini punya pasangan yaitu slash label. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Kalau teman-teman perhatikan, di sini tampilannya masih sama ya, nggak ada tambahan label. Kenapa? Karena kita belum menuliskan di sini. Jadi di sini harus ditulisin gitu ya, misalkan nama seperti ini. Kalau kita menggunakan atribut for pada label, maka di bagian inputnya kita tambahkan ID, atribut ID, yang value-nya harus sama dengan value di for ini. Kalau di sini nama, maka ID-nya kita tulis dengan nama. Jadi ini untuk memberitahu si browser kalau label ini pasangannya adalah inputan yang ini gitu ya. Oke, kalau sudah sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada label nama, ini adalah inputan untuk namanya gitu ya. Dan ini adalah tombol kirim datanya. Oke, sekarang kita akan coba lagi untuk yang lain gitu ya. Tadi yang kedua ada email. Ini kita ganti dengan email. Kemudian tab-nya ini kita ganti bukan menggunakan teks, tapi kita menggunakan email. Yang di sini kita ganti dengan email. Yang di for juga kita ganti dengan email. Name-nya kita ganti juga dengan email, kemudian
di sini masukkan email. Kalau misalkan di sini tidak boleh kosong gitu ya, harus ada inputan emailnya, berarti kita tambahkan di sini required. Oke, misalkan untuk semua inputannya tidak boleh kosong, berarti ini kita copy, kita taruh juga di bagian input nama yang di sini. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang sudah tampil seperti ini ya. Ini ada nama, kemudian di sini ada email. Kalau saya klik tombol kirim data, maka di bagian nama akan minta diisi gitu ya, harus diisi gitu. Jadi misalkan namanya adalah Pustaka Coding. Kalau kita kirim, nah di bagian email juga minta diisi gitu ya. Oke, misalkan di sini kita isi dengan Pustaka Coding. Maka si browsernya akan menampilkan informasi kalau ini harus include simbol add gitu ya, harus disertakan simbol add. Nah, kalau ini diklik, nah maka dia tidak bisa. Ini harus sertakan simbol add, misalkan gmail.com. Oke, seperti ini. Maka tadi pop-up-nya sudah otomatis hilang. Kalau sekarang kita klik tombol kirim data, maka di sini tidak ada aksi apapun gitu ya. Kenapa? Karena di bagian action ini kita belum menulis apapun gitu ya. Untuk pembahasan action ini kita bahas di video berikutnya atau mungkin di seri belajar yang lain gitu ya, seri belajar PHP, karena ini nanti berkaitan dengan proses datanya gitu ya. Tadi di method ini ada dua, ada push, ada get. Jadi kalau push, ketika kita kirim data, maka di URL, data yang sudah diinputkan tidak ditampilkan di URL yang di sini. Oke, sekarang kita akan coba dulu ketika kita menggunakan metodenya adalah get. Oke, sekarang kita isi Pustaka Coding, emailnya adalah pustakacoding@gmail.com, kemudian kita klik kirim data. Kalau teman-teman perhatikan di bagian URL ini sekarang sudah ada isi dari inputan nama tadi Pustaka Coding ini ya, kemudian inputan dari emailnya yaitu pustakacoding@gmail.com. Nah, biasanya untuk metodenya ini kita menggunakan push gitu ya. Jadi biar data yang dikirim dari sini itu tidak tampil di URL website kita. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki tampilan dari inputannya ya. Kalau seperti ini kan jelek gitu ya. Kenapa? Karena setiap ada elemen input yang baru dia akan jejer ke sebelah kanan seperti ini. Nah, cara ngakalinya sebenarnya kita bisa menggunakan CSS. Tapi karena di video ini kita tidak bahas CSS, maka kita kali menggunakan tabel gitu ya. Caranya gimana? Kita buat seperti ini, kita buat tag tabel yang di dalamnya ada tr, yang di dalamnya ada td gitu ya. Nah, yang pertama label ini kita pindahkan ke sini, kemudian kita buat td satu lagi, kita taruh inputnya di td yang di sini. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, nanti akan seperti ini ya, dia turun ke bawah. Tapi di sini ada jarak ya, maksudnya tidak rapi seperti ini. Kenapa? Karena di bagian email ini kita belum masukkan ke dalam tabel. Oke, sekarang kita buat, kita copy tr-nya ini, kita taruh di sini, tinggal kita ganti labelnya ini dengan yang ini ya. Ini kita hapus, kita ganti dengan yang email, ini kita cut, kita taruh di sini. Yang ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan email. Berikutnya kita buat tr atau kita bisa copy dari sini. Kemudian buttonnya ini kita pindahkan juga ke sini. Yang ini kita hapus, kemudian td yang di bawahnya kita hapus. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh.
Nah, sekarang sudah lebih rapi seperti ini. Kalau misalkan tombolnya ini pengen sejajar dengan inputannya di sini, caranya adalah tadi saya hapus TD ya, maka di sini kita tambahkan TD satu lagi seperti ini. Kita refresh. Nah, sekarang sudah sejajar seperti ini. Kalau misalkan si tabelnya ini pengen ada border, tinggal kita tambahkan atribut yang namanya border, kita kasih satu seperti ini. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Atau kalau pengen ada di tengah gitu ya, kita tambahkan kemarin ada atribut yang namanya align, kita isi value-nya dengan center. Oke, sudah pindah ke tengah. Kalau misalkan lebar tabelnya kurang lebar gitu ya, kita tambahkan atribut yang namanya width, kita misalkan 40%. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini. Atau kalau kelebaran, kita kasih aja 30%. Kalau misalkan bordernya tidak bagus gitu ya, kita bisa menggunakan kemarin cell spacing sama dengan 0. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini ya. Jadi lebih rapi dan juga lebih enak dilihat gitu ya. Kalau teman-teman tidak mau tabelnya ada garisnya, tinggal bordernya di nolin aja gini ya. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Berikutnya kita kembali lagi ke codingan kita. Kita copy TR yang ini, kita taruh di bawahnya. Tadi ada inputan yang jenisnya adalah password gitu ya. Oke, misalkan di sini kita ganti dengan password. Ini kita ganti juga dengan password. Nah, kalau pakai Visual Studio Code, teman-teman untuk menyeleksi kata-kata yang sama, itu tinggal di blok satu seperti ini, kemudian Ctrl D di keyboard. Nah, dia akan menyeleksi semua yang sama gitu ya. Tinggal ini kita ganti dengan password. Kemudian yang di sini kita ganti dengan password. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Untuk password ini, nanti ketika ada inputan di kolom password, karena tab-nya kita menggunakan password, maka dia akan bentuknya di hidden seperti ini. Jadi tulisannya di hidden, kemudian yang tampil adalah bulat seperti ini. Oke, biar gak lama-lama kita lanjutkan lagi. Kita copy yang ini. Tadi ada number ya, misalkan di sini usia. Ini kita ganti dengan usia gitu ya. Di sini kita ganti dengan usia. Untuk tab-nya ini kita ganti bukan usia ya, tapi number. Kenapa number? Karena biasanya untuk usia itu kan pakai angka gitu ya. Maka input tab-nya sebaiknya menggunakan number. Kalau kita menggunakan number saat isiannya itu bukan number gitu ya, maka di sini tidak mau gitu ya. Jadi dia maunya hanya diinput dengan angka seperti ini. Selanjutnya tadi ada date ya, atau tanggal. Teman-teman copy aja dari sini, biar gak usah ngetik lagi ya. Kita taruh sini, tinggal kita isi dengan misalkan tanggal lahir gitu ya. Nah, di bagian tab-nya, ini kita harus ganti menggunakan date. Kemudian di sini kita seleksi, kita ganti dengan tanggal, misalkan lahir. Masukkan tanggal lahir seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di bagian tanggal lahir ini ada
pilihan tanggal seperti ini. Untuk di placeholder, ini kita bisa hapus di bagian tanggal seperti ini karena ini tidak berguna ya kalau di tanggal. Kemudian yang terakhir tadi ada radio ya, input type-nya radio. Ini teman-teman bisa copy, kita taruh di bawahnya, kita ganti ini misalkan dengan jenis kelamin gitu ya, ke jenis kelamin itu kan harus milih ya, harus perempuan atau laki-laki gitu ya. Nah, maka di sini kita turunkan seperti ini dulu. Kemudian di bagian tabnya ini kita ganti dengan radio. Di for-nya ini kita ganti dengan jenis kelamin seperti ini. Untuk tab radio ini, di sini kita wajib menambahkan value ya. Misalkan laki-laki. Kemudian di sini kita tambahkan atau kita save dulu. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini ada jenis kelamin. Tapi biasanya di sebelah radio buttonnya di sini ada keterangan ya. Apakah ini untuk laki-laki atau perempuan. Nah, nambahnya di sini. Kita tambahkan laki-laki. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, tinggal kita buat radio satu lagi untuk yang perempuan. Nah, buatnya di dalam satu TD ya. Jadi ini teman-teman bisa duplikat seperti ini. Tinggal kita ganti value-nya dengan perempuan. Seperti ini. Kemudian di sini kita ganti juga dengan perempuan. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini jenis kelaminnya sudah ada dua pilihan, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, jadi di sini harus milih salah satu gitu ya. Tidak bisa dipilih kedua-duanya. Ini harus milih salah satu seperti ini. Kalau teman-teman pengen membuat defaultnya yang kepilih ada laki-laki misalkan gitu ya. Nah, di sini bisa tambahkan atribut yang namanya adalah checkered. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, secara default maka yang dipilih adalah laki-laki. Tapi ini kita bisa pindah juga ke perempuan. Kalau kita refresh, nah dia yang kepilih adalah laki-laki. Oke, yang terakhir kita tambahkan di bagian atas judul dari form ini ya gitu ya. Di sini kita buat H1. Misalkan ini kita tulis form registrasi gitu ya. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Supaya teksnya ke tengah, ini kita tambahkan atribut yang namanya align, kemudian value-nya adalah center. Oke, kita save, kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Videonya lumayan panjang, tapi lumayan seru ya untuk belajar form ini. Harapannya teman-teman tetap semangat untuk terus belajar. Sekian untuk video kali ini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.